Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Merula dengan NPM G1A097. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 15 yang menjelaskan tentang data SI kosan. Kami terdiri dari 4 kelompok, yaitu dengan ada Gina Salsabila dengan NPM G1A0022, dengan Adityo Pratama dengan NPM G012, dan Dwinta dengan G1A0041. Di sini saya bertugas sebagai ketua kelompok, dan setelah kami bagi-bagi tugas, yaitu Gina ditugaskan untuk menjelaskan tentang database, Adityo untuk menjelaskan package dari data SD kosan kami, dan from login untuk saya sendiri menjelaskan tentang data utama atau from data penyewa kosan, dan Dwinta untuk 4 subprogram yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Database adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak atau aplikasi untuk menghasilkan informasi. Database COS ini terdiri dari 2, yaitu tabel login dan tabel pesanan. Yang pertama itu tabel login. Tabel login ini terbagi menjadi 5 kolom, yaitu ID, username, password, nama, dan jenis kelamin. Untuk ID menggunakan tipe integer, yaitu tipe data yang terdiri dari angka bulat atau tidak mengandung pecahan atau desimal. ID juga terdapat tanda primary key, yaitu kolom yang berisi nilai unik, berfungsi sebagai identitas untuk membedakan setiap record yang ada pada tabel. Untuk yang lainnya menggunakan tipe varchar, yaitu tipe data bertipe karakter atau alfabet. Auto increment file pada MySQL adalah suatu tipe file integer yang secara otomatis akan bertambah nilainya jika terjadi penambahan row pada tabel di mana file tersebut berada. Yang kedua itu tabel pesanan. Database ini terbagi menjadi 6 kolom, yaitu ID, nama, jenis kamar, harga, lama nginap, dan alamat. Untuk ID, harga, dan lama nginap menggunakan tipe data integer, yaitu tipe data yang terdiri dari angka bulat. Untuk nama, jenis kamar, dan alamat menggunakan tipe data varchar, yaitu tipe data yang bertipe karakter atau alfabet. Seperti di database login, ID terdapat tanda primary key, yaitu kolom yang berisi nilai unik, berfungsi sebagai identitas untuk membedakan setiap record yang ada pada tabel. Auto increment file adalah suatu tipe file integer yang secara otomatis akan bertambah nilainya jika terjadi penambahan row pada tabel di mana file tersebut berada. Di sini saya akan menjelaskan source package dari program kami, yaitu data SI kosan. Dalam source package kami ada beberapa bagian, kami bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada data kosan. Di data ada gambar, lalu ada koneksi, kemudian ada libraries. Di data kosan ini sendiri berisi fasilitas ekonomi, fasilitas eksekutif, fasilitas premium, login form, si kosan, dan tentang. Dan pada gambar, di gambar ini berisi semua gambar yang kami masukkan pada program kami. Jadi semua gambar yang ada pada program kami itu terdapat dalam folder gambar ini. Kemudian ada koneksi. Di koneksi ini berguna untuk kami mengoneksikan program NetBeans kami ke database. Di sini ada codingannya, yaitu JDBC dimasukkan ke dalam MySQL, kemudian localhost, lalu pilih dbcos, lalu root. Terus kami tidak memberikan password, maka itu ada jadi kosong saja. Dan jika database gagal terkoneksi, maka akan muncul dialog koneksi database gagal. Kemudian ada libraries.
Libraries ini berisi plugin MySQL JDBC driver yang berguna untuk menghubungkan NetBeans kami ke database. Dan ini adalah tampilan form login kami. Di sana terdapat username dan password. Di username ini kami menggunakan text field, dan pada password kami menggunakan text password yang jika kami tulis di text password ini maka akan keluarnya bintang-bintang. Dan untuk tulisan username-nya, tulisan password-nya itu menggunakan label. Dan login-nya, tombolnya kami menggunakan button, dan jika diklik buttonnya maka yang keluar adalah dialog login berhasil. Dan ketika diklik OK maka data-datanya akan keluar. Ini saya menjelaskan tentang data penyewa kos. Penyewa kos di sini ini menggunakan label. Untuk table search ini menggunakan text field, untuk search menggunakan button, tentang aplikasi menggunakan button, dan sini menggunakan table. Lalu di sini saya menggunakan nama ini menggunakan label, ini menggunakan bawah nama menggunakan text field, harga juga dengan label text field, sama seperti semua. Kalau ini menggunakan CMB custom atau yang bisa dipilih 3 buah atau pilihan. Di sini menggunakan button, fasilitas eksekutif menggunakan button, fasilitas ekonomi menggunakan button. Refresh digunakan untuk mengganti nama, atau kita misal sudah klik seperti ini maka kita tekan refresh, otomatis akan hilang. Create untuk membuat contoh, kita pilih kamarnya eksekutif atau apa, eksekutif ya, untuk isi 800.000, alamatnya di lamanya 6 bulan atau 5 bulan. Jika kita tekan create maka otomatis akan masuk, data berhasil disimpan. Lalu update, yaitu kita tekan pilih salah satu. Jika kita ubah ekonomi menjadi eksekutif atau premium, otomatis jika kita tekan maka akan terubah jadi premium. Untuk delete kita bisa coba dengan tekan pilih salah satu lalu delete, maka data akan otomatis berhasil dihapus. Nah, di sini ini adalah program utama kami membagi menjadi 4 subkelas, yaitu jika dikala saya menekan fasilitas premium maka akan masuk ke subkelas. Jika saya tekan eksekutif pun akan masuk, dan jika akan tentang aplikasi maka akan masuk. Untuk lebih detailnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jika kita tekan exit maka otomatis kita akan keluar dari aplikasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan subprogram aplikasi. Jika kita menekan tombol tentang aplikasi, maka akan muncul subprogram kos punya kita. Jika di sini terdapat nama kelompok 15 beserta nama dan IPM-nya. Jika kita menekan tombol kembali, maka kita akan kembali ke menu utama. Di sini kami menyediakan tombol fasilitas premium, fasilitas eksekutif, fasilitas ekonomi. Jika kita menekan tombol fasilitas premium, maka kita masuk ke fasilitas kosan premium. Fasilitas yang kami berikan di kosan premium yaitu kamar, WC, AC, kasur ekstra dengan harga 1 juta per bulan. Jika kita menekan tombol keluar, maka kita akan keluar ke menu utama. Di fasilitas eksekutif, kami menyediakan kamar sedang, AC, WC, kasur dengan harga 800.000 per bulan. Di sini ada tombol keluar untuk kembali ke menu utama. Di fasilitas ekonomi, kita menyediakan kamar, WC, kasur dengan harga 600.000 per bulan. Kita menekan kembali untuk kembali ke menu utama. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata, jika kami tidak bisa membuat video dengan tepat atau seadanya karena terbatas dengan wilayah, jarak,
yaitu kami terpisah-pisah, jadi tidak bisa menutup atau pembukaan kelompok secara bersamaan. Saya sebagai ketua kelompok mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.